Baik, Bapak Ibu sekalian, masuk saja kita ke acara yang berikutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rahmat Hidayat Nasution LC. Kepada kita semua, kepada Bapak Ustadz, waktu tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Rahim Ritonga beserta keluarga, yang saya hormati tuan-tuan guru, bapak-bapak, para tamu undangan dalam acara buka puasa bersama. Tentu saja kita bersyukur kepada Allah atas izin Allah hari ini kita bisa mengamalkan hadis Nabi yang pertama, yaitu ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma hatta ayyatafarraqa. Kata Rasul, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu kemudian mereka bersalaman, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk mereka berdua, untuk mereka sampai mereka berpisah. Atas izin Allah hari ini ada amaliyah yang tak sengaja kita lakukan, tapi kita mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ampunan itu memberikan hasil yang luar biasa seperti yang Allah jelaskan dalam surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Kata Allah, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Kata Allah, minta ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang diampuninya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan tambahkan harta. Wa banin. Allah akan tambahkan keturunan. Kata ulama bisa juga bermakna bahwa memiliki keturunan-keturunan yang solid. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah janjikan surga yang di bawahnya air mengalir. Mudah-mudahan kita mendapatkan keempatnya kalau bisa, kalaupun tidak salah satu dari empat tersebut. Hari ini kita melakukan hadis Rasul yang kedua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu, kata Rasul, ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Bagaimana memahami hadis ini? Ada ulama memahaminya memang orang ketika berbuka puasa pasti bahagia. Tidak ada orang buka puasa dalam keadaan tidak bahagia. Kenapa? Karena dia telah mampu melaksanakan satu tanda imannya, tinggal menyempurnakan dua lagi. Yang kedua itu adalah syukur dan kemudian ridho dengan ketentuan Allah. Kenapa? Karena orang beriman itu tanda imannya cuma 3. Dan itu diucapkan oleh para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah SAW. Jadi suatu hari saat selesai sholat subuh, sahabat itu kumpul dulu, tiba-tiba didatangi oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasul bertanya, "Ya ashabi kaifa asbahtu?" Wahai sahabatku, bagaimana kabar kalian pagi ini? Lalu para sahabat menjawab, "Asbahna bimu'minina billah ya Rasulullah." Kabar kami ya Rasul, kami beriman kepada Allah. Lalu ditanya oleh Rasul, "Wa ma alamatu imanikum?" Apa tanda iman kami? Lalu para sahabat menjawab, "Nasbiru alal bala wa nashkuru alal raha wa nardu bi qadaillah." Kami sabar saat diuji oleh Allah, kami bersyukur saat diberi kenikmatan oleh Allah, dan kami ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebentar lagi kita akan melaksanakan ketiga-tiganya. Sebelumnya kita sudah sabar, hingga sampai saat ini kita sabar. Mampu kita menahan diri kita tidak makan, tidak minum dari sisi fikihnya,
Lalu dari sisi akhlaknya mungkin kita mampu menjaga yang dapat merusak pahala puasa kita. Bentar lagi orang yang berbuka ini, orang yang berpuasa pasti bahagia ketika dia akan berbuka. Tidak ada orang yang tak bahagia ketika mau berbuka. Apa buktinya Ustaz? Tanda bahagia. Tidak hanya di sini, di rumah pun kalau udah mau berbuka sibuk kita nengok-nengok jam. Berapa lama lagi lah kita buka? Kalau enggak nunggu masjid, kapan lah masjid itu kalau hidup serininya, kapan lah hidup serininya. Begitu serini semua mengucapkan alhamdulillah. Baru baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu kemudian kita ridho dengan ketentuan Allah. Ternyata apa yang kita alami ini sebenarnya juga seperti apa yang menceritakan Pak Rahim tadi. Dia harus sabar dengan ujian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, itu dialami oleh Pak Rahim. Apakah manusia mengira setelah mereka menyatakan beriman lalu mereka tidak diuji? Pasti diuji. Ujian yang dialami oleh Pak Rahim tadi seperti yang diceritakan. Kadang-kadang bisa sholat satu waktu 4 kali. Itu ujian. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan karunia sehingga kembali sehat, kembali bisa ke masjid, kembali bisa sholat dengan kondisi waktu yang tepat, pelaksanaan yang tepat. Itu adalah bagian dari syukur dan ridho dengan ketentuan Allah. Tidak boleh kita mengeluh dengan apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang dihadirkan Allah itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Karena Allah yang bilang dalam Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil, tidak ada yang salah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Junaid Al-Baghdadi berpesan sama kita. Apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi? Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang itu menjadi orang baik, maka Allah akan mendatangkan 3 hal untuknya dan dia mengikuti ketiga hal tersebut. Apa itu? Yang pertama, Allah hadirkan dia kawan yang baik, lalu kemudian dia ikut menjadi orang baik. Itu tanda Allah suka sayang sama dia. Yang kedua, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, Allah kasih dia amal lalu ikhlas dia menjalankannya. Tak pernah dia ngeluh, tak pernah dia kecewa, nyantai aja dia menjalankan amal itu. Yang ketiga, Allah berikan dia hikmah lalu kemudian dia belajar dari hikmah tersebut. Allah ajarkan dia kebijaksanaan lalu kemudian dia mengambil apa yang dapat dipetik dari pelajaran tersebut. Tentu saja Pak Rahim sudah mengalami apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah. Dia lihat apa yang Allah berikan. Dan hanya beliau yang tahu kenapa hikmah itu dihadirkan oleh Allah. Tapi jangan sampai terulang kembali karena hasil dari perbuatan buruk. Tapi kalau dia hasil dari perbuatan baik, senantiasa diingat-ingat oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala makin mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepadanya. Maka ketika ditanya apa tanda iman kita, sabar saat diuji, bersyukur saat diberi kenikmatan, dan ridho dengan ketentuan Allah. Itu satu pandangan ulama. Ada yang memandangnya, kata Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab Al-Mau'izatul Mu'minin. Dia bilang apa makna lis-shaimi farhatun inda iftar. Bahagia ketika dia berbuka. Kata Imam Jamaluddin Al-Qasimi, dia bilang bukan sekedar bahagia ketika berbuka, bahagia saat dia kembali menang. Fitrah. Kita bentar lagi akan merayakan hari raya Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Sering kita mengistilahkan di Indonesia sebagai hari raya kemenangan. Kenapa dibilang itu sebagai hari raya kemenangan? Karena jawabannya yang pertama, karena kita mampu mengekang syahwat kita. Kata Ali bin Abi Thalib, "Inna syahwata tusayyirul muluka 'abidan was sabra yusayyirul 'abida muluka." Sesungguhnya syahwat itu dapat menjadikan raja menjadi hamba, sedangkan sabar dapat menjadikan hamba menjadi raja. Contoh realnya dalam kehidupan kita, saya ngambil yang contoh real. Ketika kita nggak rajin puasa, akhirnya kita jadi hamba. Apa bukti hambanya Ustaz? Bentar-bentar ke tukang jahit, bentar-bentar belanja. Wah, kenapa? Makin melebar aja perut awak. Kenapa? Karena kebanyakan makan diasumsikan dengan syahwat. Ketika kita di Ramadan ini, coba lihat di Ramadan, hampir rata-rata orang ketika dia bisa sabar, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyehatkan tubuhnya. Mohon maaf, wabil khusus yang dulu gemuk akan berubah menjadi sedikit agak slim, dia agak kurus.
Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan, ketika kita berpuasa maka kita akan menjadi orang yang menang. Menang apa? Menang melawan hawa nafsu kita. Bagaimana kita menang melawan hawa nafsu? Jawabannya adalah ketika kita salat. Yang kedua, kenapa dibilang hari raya Idul Fitri itu sebagai hari raya kemenangan? Karena banyak peristiwa kemenangan terjadi pada bulan Ramadan. Di antaranya Fathu Makkah terjadi di bulan Ramadan. Kemudian perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Jumlahnya sedikit tapi mampu mengalahkan yang banyak. Maka sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pemberian terhadap orang kemenangan itu di dalam surah Al-Fatah di ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami telah berikan kemenangan yang nyata. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadap orang yang menang itu? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah berikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kita di Ramadan ini kalau betul puasa yang kita lakukan diampuni Allah dosa kita yang telah lalu. Siangnya dapat ampunan, malamnya isinya di Ramadan ini juga dapat ampunan. Sering kita dengar ceramah Ustaz di masjid selalu mengatakan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Nah, artinya orang yang berpuasa adalah orang yang menang. Dia dapat ampunan dari Allah atas dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu Ustaz di surah Al-Fatah diceritakan dia akan mendapatkan asa yang akan datang. Bagaimana ini memahami maksudnya diampuni Allah dosa yang akan datang? Kata Said Hawa dalam kitab Al-Aqidahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan terhadap dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan terhadap dosa kita yang akan datang. Caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan. Apa itu? Pertama, hati. Hati itu seperti bahasa hati. Begitu awak ingin melakukan kejahatan, kemaksiatan, kezaliman, tiba-tiba muncul peringatan, kau mau buat jahat, hati-hati, Quran kau udah habis satu kali hantam. Gara-gara kau menceritakan orang lain, rusak amal ibadahmu. Ketika ada hatib seperti itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari dosa, atau bahasa lainnya kita diberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, kata Said Hawa, bagaimana Allah memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang akan datang? Allah hadirkan kesulitan buat kita. Allah hadirkan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh diri kita. Maka ketika kita dihadirkan itu, yang terpikir kita cuma munajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mohon ampun kepada Allah, maka kita lupa dengan kesalahan-kesalahan kita. Yang kita ingat bagaimana kita mendapatkan ampunan. Kita lupa untuk menceritakan orang lain, yang kita sibukkan diri kita dengan terus menjadi orang yang munajat kepadanya. Kalau kita dekat dengan Allah, mustahil dong kita berdosa. Yang ada kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika sakit didatangkan, jangan kita mengeluh. Kenapa? Karena ketika kita mengeluh, kata Nabi, kita mengadukan Tuhan kita. Man asbaha yaskudiqal ma'asi faka'annama yashku rabbah. Kata Nabi, siapa yang mengeluhkan kesulitan hidupnya, maka sesungguhnya dia telah mengeluhkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Kenapa kita harus mengeluh? Maka yang harus kita lakukan adalah kita ridho dan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang menarik yang dialami oleh Rasul. Kita sering mendengar cerita kisah Isra Mi'raj. Itu selalu dengan meninggalnya Khadijah, dengan meninggalnya paman Rasul Abu Thalib. Sebenarnya ada satu lagi. Sebelum Rasul diisra dan dimi'rajkan, Rasul disuruh menyampaikan dakwah ke Taif. Yang nyuruh Allah. Sampai ke Taif sana ternyata dapat perlakuan tidak baik, dilempar pakai kotoran unta yang sangat keras-kerasnya seperti batu. Ketika kena wajah Rasul, malaikat Jibril yang sedang berada di langit turun. Ngapain? Nampung darah Rasul.
Ketika ditampungnya darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril itu kan nggak punya nafsu. Tiba-tiba bisa berubah menjadi orang emosian dan menjadi kompor bahasa orang Medan. Apa dia bilang sama Nabi Muhammad? Muhammad, andai kata setetes aja darahmu ini jatuh ke tanah Taif, kupastikan tanah Taif ini menjadi tanah yang tandus dan gersang. Minta sana sama Allah agar aku diizinkan memindahkan gunung Uhud untuk kutimpakan ke penduduk Taif. Tapi apa jawab Nabi? Nabi bukan menjadi orang pengeluh. Nabi bilang, wallahi ya Jibril, demi Allah ya Jibril, inna Allah lam yab'asni ta'anan wala la'anan, walakin ba'asani da'iyatan wa rahmah. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Demi Allah malaikat Jibril, sesungguhnya aku tidak diutus menjadi pelaknat dan perusak, akan tetapi Allah menjadi pendoa dan penebar rahmat. Maka Rasul mendoakan mereka, ya Allah tunjuki mereka, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nah, ini yang diajarkan oleh agama kita. Ketika kita dapat ujian, ketika kita dapat musibah, ketika dapat hal-hal yang tidak baik, jangan diceritakan. Kenapa? Karena ketika kita menceritakan, kadang-kadang terlupa, seolah-olah kita menyesal dengan apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menang itu dapat ampunan atas dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wa yutimma nikmatahu, disempurnakan Allah nikmatnya. Disempurnakan, dia akhirnya bisa menjaga dirinya, dia mampu merasakan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Hari ini Allah contohkan sama kita. Lihat Pak Rahim dengan sukacitanya menceritakan yang dia merasa sebenarnya enggak mungkin lagi hidup, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia. Karunia itulah yang namanya wa yutimma nikmatahu, Allah sempurnakan nikmatnya. Wa yansurakallahu nasran aziza, Allah akan berikan pertolongan. Percayalah, ketika seorang sudah menang, hakikatnya dia telah menjadi orang yang bertakwa. Ketika dia sudah bertakwa, Allah janjikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki yang tak disangka-sangka. Jangan sekedar menghafal ayat 1000 dinar, tapi maunya kita pahami juga bagaimana maksudnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya adalah jadilah kita orang yang bertakwa, menerima yang dihadirkan oleh Allah, tidak perlu mengeluhkan, tapi yang harus kita lakukan terus munajat kepada-Nya. Lalu kemudian wa yahdiyaka siratan mustaqimah, Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Tentu saja nanti ketika kita mengalami yang sesuatu yang tidak baik, sempurna nikmat, dapat pertolongan Allah, selalu ada jalan Allah mengajak kita untuk taat kepada-Nya. Wallazi anzala alaihimus sakinah, kata Allah, disitulah akan lahir nanti tenangnya hati ini. Itulah yang dialami oleh orang yang menang. Nanti di Ramadan, selesai Ramadan, akankah kita lihat kita mengalami itu, menjadi orang yang merasa senantiasa dapat ampunan Allah, disempurnakan nikmat kita, lalu kemudian diberikan petunjuk dengan pertolongan dan diberikan petunjuk oleh Allah, dan hati kita menjadi orang yang baik. Yang kedua, kebahagiaan orang yang berpuasa itu adalah wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dia bahagia ketika ketemu dengan Tuhan. Kata ulama maknanya adalah nanti ketika di surga dia bahagia. Kenapa? Karena dia masuk dari babur roya, pintu yang disiapkan untuk orang yang berpuasa. Tapi kata Imam Junaid Al-Baghdadi, maknanya juga lebih dari itu. Ternyata setiap hari kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketemu dengannya. Apa buktinya? Di Ramadan ini kita bisa melihat ada orang yang dapat ampunan Allah, ada orang yang dapat azab dosanya Allah. Kita yang berpuasa, kita yang qiyamul lail, qiyamul Ramadan, dapat atas izin Allah kita bisa bertemu dengan Allah. Allah berikan ampunan buat kita. Kita sholat tarawih tiap malam, sholat tahajud, witir tiap malam di Ramadan ini, bahkan berjamaah kadang-kadang melakukannya. Pernah nggak kita pahami kenapa kita disuruh sholat tarawih, kenapa kita disuruh sholat witir, kenapa kita disuruh sholat tahajud, kenapa kita disuruh banyak melakukan ibadah sholat? Jawabannya karena Allah ingin ngapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena kata Nabi, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, kata Rasul, apabila innal abda idza qama yusalli, apabila dia berdiri salat, ata bi zunubihi ala ra'si, didatangkan oleh Allah dosa-dosa di atas oleh Allah
menjadi pendoa dan penebar rahmat. Maka Rasul mendoakan mereka, ya Allah tunjuki mereka, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini yang diajarkan oleh agama kita. Ketika kita dapat ujian, ketika kita dapat musibah, ketika dapat hal-hal yang tidak baik, jangan diceritakan. Kenapa? Karena ketika kita menceritakan, kadang-kadang terlupa, seolah-olah kita menyesal dengan apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menang itu dapat ampunan atas dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wa yutimma nikmatahu, disempurnakan Allah nikmatnya. Disempurnakan, dia akhirnya bisa menjaga dirinya, dia mampu merasakan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Hari ini Allah contohkan sama kita. Lihat Pak Rahim dengan sukacitanya menceritakan yang dia merasa sebenarnya enggak mungkin lagi hidup, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia. Karunia itulah yang namanya wa yutimma nikmatahu, Allah sempurnakan nikmatnya. Wa yansurakallahu nasran aziza, Allah akan berikan pertolongan. Percayalah, ketika seorang sudah menang, hakikatnya dia telah menjadi orang yang bertakwa. Ketika dia sudah bertakwa, Allah janjikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki yang tak disangka-sangka. Jangan sekedar menghafal ayat 1000 dinar, tapi maunya kita pahami juga bagaimana maksudnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya adalah jadilah kita orang yang bertakwa, menerima yang dihadirkan oleh Allah, tidak perlu mengeluhkan, tapi yang harus kita lakukan terus munajat kepada-Nya. Lalu kemudian wa yahdiyaka siratan mustaqimah, Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Tentu saja nanti ketika kita mengalami yang sesuatu yang tidak baik, sempurna nikmat, dapat pertolongan Allah, selalu ada jalan Allah oleh Allah menjadi pendoa dan penebar rahmat. Maka Rasul mendoakan mereka, ya Allah tunjuki mereka, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini yang diajarkan oleh agama kita. Ketika kita dapat ujian, ketika kita dapat musibah, ketika dapat hal-hal yang tidak baik, jangan diceritakan. Kenapa? Karena ketika kita menceritakan, kadang-kadang terlupa, seolah-olah kita menyesal dengan apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menang itu dapat ampunan atas dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wa yutimma nikmatahu, disempurnakan Allah nikmatnya. Disempurnakan, dia akhirnya bisa menjaga dirinya, dia mampu merasakan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Hari ini Allah contohkan sama kita. Lihat Pak Rahim dengan sukacitanya menceritakan yang dia merasa sebenarnya enggak mungkin lagi hidup, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia. Karunia itulah yang namanya wa yutimma nikmatahu, Allah sempurnakan nikmatnya. Wa yansurakallahu nasran aziza, Allah akan berikan pertolongan. Percayalah, ketika seorang sudah menang, hakikatnya dia telah menjadi orang yang bertakwa. Ketika dia sudah bertakwa, Allah janjikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki yang tak disangka-sangka. Jangan sekedar menghafal ayat 1000 dinar, tapi maunya kita pahami juga bagaimana maksudnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya adalah jadilah kita orang yang bertakwa, menerima yang dihadirkan oleh Allah, tidak perlu mengeluhkan, tapi yang harus kita lakukan terus munajat kepada-Nya. Lalu kemudian wa yahdiyaka siratan mustaqimah, Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Tentu saja nanti ketika kita mengalami yang sesuatu yang tidak baik, sempurna nikmat, dapat pertolongan Allah, selalu ada jalan Allah mengajak kita untuk taat kepada-Nya. Wallazi anzala alaihimus sakinah, kata Allah, disitulah akan lahir nanti tenangnya hati ini. Itulah yang dialami oleh orang yang menang. Nanti di selesai Ramadan, akankah kita lihat kita mengalami itu, menjadi orang yang merasa senantiasa dapat ampunan Allah, disempurnakan nikmat kita, lalu kemudian diberikan petunjuk dengan pertolongan dan diberikan petunjuk oleh Allah, dan hati kita menjadi orang yang baik. Yang kedua, kebahagiaan orang yang berpuasa itu adalah wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dia bahagia ketika ketemu dengan Tuhan. Kata ulama, maknanya adalah nanti ketika di surga dia bahagia. Kenapa? Karena dia masuk dari babur roya, pintu yang disiapkan untuk orang yang berpuasa. Tapi kata Imam Junaid Al-Baghdadi, maknanya juga lebih dari itu. Ternyata setiap hari kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketemu dengannya.
Apa buktinya? Di Ramadan ini kita bisa melihat ada orang yang dapat ampunan Allah, ada orang yang dapat azab dosanya Allah. Kita yang berpuasa, kita yang qiyamul lail, qiyamul Ramadan, dapat atas izin Allah kita bisa bertemu dengan Allah. Allah berikan ampunan buat kita. Kita sholat tarawih tiap malam, sholat tahajud, witir tiap malam di Ramadan ini, bahkan berjamaah kadang-kadang melakukannya. Pernah nggak kita pahami kenapa kita disuruh sholat tarawih, kenapa kita disuruh sholat witir, kenapa kita disuruh sholat tahajud, kenapa kita disuruh banyak melakukan ibadah sholat? Jawabannya karena Allah ingin ngapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena kata Nabi, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, kata Rasul, apabila innal abda idza qama yusalli, apabila dia berdiri sholat, ata bizunubihi ala ra'si, didatangkan oleh Allah dosa-dosa di atas. Fakullama sajada, begitu setiap kali dia sujud, tasaqatat anhu, berguguranlah dosa-dosanya. Buat kita yang memang rutin senantiasa tiap malam melakukan sholat tarawih atau sholat qiyamul Ramadan, sholat tahajud, sholat witir, bayangkan berapa tarawih di sini, Pak? 11, katakanlah 11 setiap malam awak lakukan, ketemu 29 kali, berarti 29 hari, berapa kali itu sudah dihapuskan Allah dosa awak. Siang mungkin awak buat salah, ada salah awak, tak terjaga awak mulut yang lancip. Sebenarnya malas ingin menggusip, tapi datang kawan itu diajaknya awak menggusip. Tak dilayani, mau bilang maaf, aku sedang puasa, nanti dikasarinya macam kau ada yang puasa, aku pun puasa. Diajaknya menggusip, agak lanjut juga, mulut awak sikit lupa awak. Dosa. Ternyata Allah hadirkan kesempatan ibadah di malamnya. Begitu kita sholat, berguguranlah dosa-dosa kita. Ternyata kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kesempatan di Ramadan ini. Di Ramadan ini kita dimuliakan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Apa buktinya? Bisa setiap saat, setiap waktu, atau bahkan setiap malam melakukan sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih di masjid. Kenapa ini bisa kita lakukan, Ustaz? Karena Allah yang berikan kekuatan. Karena Allah yang memiliki kekuatan dan dikasih sama kita. Andai kata Allah tidak kasih, tidak bisa kita kesana. Mohon maaf, kita belajar hikmah dari yang diceritakan Pak Rahim tadi. Dia sedih, tidak bisa berangkat ke masjid di Ramadan yang lalu. Saat ini, alhamdulillah sudah bisa. Itulah karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, baik, kita singkat. Lalu Allah muliakan kita. Hari ini Allah muliakan orang puasa. Diajak makan bersama, makanan sudah terhidang di depan. Belum lagi siap bawa pulang, udah di depan awak ada kain sarung, jelas awak nanti sholat hari raya pakai kain sarung dimuliakan oleh Allah. Kita ketemu siang dan malam, lalu kemudian kita bertemu dengan yang namanya hidup dan mati. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Dari sekian banyak orang yang berada di lingkungan yang ada di sini, ternyata yang hanya diberikan rezeki hari ini bisa menikmati karunia yang Allah titipkan lewat Pak Rahim hanya kita. Banyak yang lain yang tak bisa merasakannya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Di Ramadan ini kita selalu bersama dengan Allah, sehingga muncullah pemahaman ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah maka hatimu akan tenang. Ketika kita kenal kerjanya Allah, ketika kita paham kita selalu bersama dengan Allah, insya Allah hati kita ini akan selalu tenang. Maka berbahagialah kita yang berpuasa. Ada dua kebahagiaan, bahagia ketika berbuka dan bahagia setiap saat kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dimaturkan kepada Bapak Ustaz Rahmat Hidayat MC yang telah menyampaikan kata-kata Muslim atau ceramah tentang berkenaan dengan puasa. Semoga ini akan menambah menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Baik Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, waktu berbuka 13 menit lagi. Untuk itu supaya tertib dan juga nanti tidak mengganggu ibadah kita yang lain, ibadah tarawih, ibadah sholat isya. Jadi dimulai dari Ustadz untuk mengambil hidangan dan dibawa kemari bertertib. Dibarengi tuan rumah. Ustadz silakan, Pak Ketua BKM silakan bertertib maksudnya.
untuk mengambil hidangan. Jadi kita nggak balik-balik lagi nanti. Ketua Dewan Pertimbangan, apa Dewan Penasehat Pak Haji Sumantri, Ketua BSTF, terus langsung nggak terjadi terus. Oke. Kemudian Ketua Dewan Pertimbangan STM, siapa itu? John Swery, siapa lagi situ ada? Pak Ramlan. Oke, baru nanti kembali ke tempat masing-masing.